Mana yang dari Bandung? Angkat tangan. Wah, ini dia. Oke. Berapa lama Pak kesini Pak? 3 jam, bayangin. Untuk datang ke Erensli 3 jam. Pekerjaan apa Pak kalau boleh tahu? Wih, jadi diwawancara. Oke. Ya, teman-teman udah gak sabar semuanya? Di sini kita tidak sedang untuk ngajarin teman-teman, tapi di sini kita akan berbagi untuk teman-teman. Semoga pulang dari tempat ini hidupmu tidak sama lagi. Oh enggak, pulang dari tempat ini bisa diterapkan di gereja, ya kan? Ada yang udah siap? Udah makan semuanya? Udah, oke. Sekarang kita mau panggilkan dari teman-teman Undivided, boleh kasih tepuk tangan? Ya, kita panggilkan. Ayo teman-teman Undivided, boleh maju dulu ke depan. Yang Shalom. Nah, ini dia. Kamu yang teman lain? Undivided bukan? Oh, saya lagi host Erensli nih. Lumayan budgetnya gede. Oh, iya. Wah, Lain kali gantian ya. Ya, boleh yang lain. Nah, oke. Nah, ini baru muncul nih musiknya. Soalnya di sini tulisan ada ambience musik gitu. Nah, baru muncul. Ya. Makanya tadi nyariin, oh mana ambience-nya nih, nggak ada. Ayo di Undivided ada Faye. Shalom semuanya. Ada Patu Manik. Halo. Ada Reno Castello. Oh. Ada aja, ngapain nih? Oh iya, ada Wisnu Dewanta. Ya, boleh langsung ke posisinya. Silakan. Bersiap-siap sebelum ini. Dan kita panggil teman kita, sahabat kita Joshua Sentosa. Sorry, Sentoso atau Sentosa? Sentosa ya benar ya? Ya. Ini yang punya saham paling besar di Seafood Sentosa. Oh aduh amin. Ya, dan tidak lain tidak bukan kita mau panggil basis legendaris yaitu Kakak Berry Likumahua. Boleh kasih tepuk tangannya teman-teman. Ya, saya mengucapkan untuk teman-teman yang dari GBI WTC, GBI MC Tang City, GKY Gading Serpong, dan ada teman-teman dari GBI Fatmawati, dan mungkin ada teman-teman yang belum disebut, selamat datang. Dan oke, kita ngobrol-ngobrol dulu aja nih sambil mempersiapkan. Menurut Patu Manik dan Faye, momen paling Natal nih, momen apa yang paling ditunggu-tunggu saat Natal? Apa nih? Aku menunggu Christmas, Rhythm of Christmas. Wih. Dari Erensli. Wih. Biar tahun depan jadi host. Oke. Ya, Faye, apa nih Faye? Kira-kira Faye? Selain kue nastar sama kastengel. Aku tadi mau jawab. Jawab apa? Pasti nggak lucu nih. Emang gak lucu. Iya, Aku tapi tuh jadi serius. lucu nih teman-teman Aku nih. serius mau jawabnya tadi aku Iya. mau jawab menunggu bisa berkumpul dengan keluarga besar. Terus Itu nggak lucu. ya memang iya. gak lucu. Iya. Terus Kapets bilang dia malah nunggu acara ini di tahun ini. Oke, udah siap? Udah, oke. Silakan. Terima kasih ya. Terima SS kasih ya Koyan. Boleh tepuk tangan buat MC-nya. Kurang kencang dong. Oh nggak usah kencang-kencang, dia udah dapat bayaran gede. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama sore malam hari ini. Malam hari ini sebelum kita mulai segala pembelajarannya, share-share ilmunya, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Aminnya kecil nih. Kita mau memuji Tuhan bersama, amin. Itu lebih baik ya. Kita akan merayakan kebaikannya, kita akan merenungkan perbuatannya dalam hidup setiap kita. Kita mau bawa hati kita, hidup kita menyembah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Come on. Boleh tepuk tangan sama-sama? Let's go.
endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Say what? Come on, sing with me. Lord, you are good. Lord, you are good. Your mercy endureth forever. Lord, you are good. Your mercy endureth forever. People from every nation, From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Oh, we worship you. we worship you. Oh, yeah. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Who you are. Oh, you are good. So good, so good, yeah. Yes, you are, yes, you are. Say, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are, oh yeah, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Come on, sing. People from every nation and tongue, from generation to generation. Oh, people from every nation and tongue, From generation to generation. come on, you sing. We were. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, who you are, who you are, oh, who you are. You are good, inside you are good. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Ya, saya mau panggil Kakak Joshua Sentosa dan Kakak Berry untuk bersama dengan saya. Enggak, di sini. Di sini biar kita ngobrol. Enggak, tetap. Iya. Tetap yang nah. Oke, teman-teman, pastikan teman-teman udah check in di aplikasi Erensli karena kita akan melakukan performance interaktif. Jadi nih ada QR code, kalian bisa scan. Nah nanti kalian begitu nyanyi udah lihat liriknya, udah ada melodinya, terus udah ada chordnya. Ya, jadi biar teman-teman bisa saya kasih kesempatan untuk scan. Ya, udah? Oke, boleh kasih mic untuk Kakak Berry dan Kakak Jos. Ya, ini kita mau tanya-tanya
tanya-tanya sejenak nih. Wih, nggak maunya di drum ya dia nih. Udah di sini udah. Ya. Oke, mau nanya nih untuk Kakak Berry dan Kakak Jos ya. Jadi mau nanya perbedaan antara hanya main versus main dengan feel. Nah, bisa jelasin gak nih? Pak, udah berat. Silakan. Oke, Drummer dulu nih. nomor Oke. dulu. Menurutku simple sih, tapi ya satu sisi yang nggak bisa diajarkan adalah feel ya. Sebenarnya itu salah satu hal yang mungkin kita harus cari sendiri gitu, apalagi sebagai seorang drummer. Mungkin dicontohin aja deh bedanya feel sama enggak. Kita pakai beat yang sama coba ya. Tapi yang kedua menurutku lebih bikin groove yang enak. Jadi rhythm teman mainnya lebih enak gitu. Atau Bung Berry gimana? Selamat malam semua by the way, apa kabar? Baik, sehat-sehat? Puji Tuhan. Bermain dengan rasa, dengan tidak rasa itu sebenarnya kalau sekedar main bener, kita belajar di sekolah musik manapun pasti sama yang diajarin, teknik, basic. Kalau di drum mungkin juga sama teknik, kalau vokal mungkin tangan nada apa segala macam. Tapi ketika kita bicara rasa itu sesuatu yang keluar dari dalam hati kita sih basically sebenarnya. Seperti yang tadi dilakukan sama Josh itu kan sebetulnya pertama dan kedua sama gitu. Hi-hatnya ada di ketukan 1/8. Drumnya, kicknya tetap diketukan 1, snare diketukan 2/4. Tapi yang membedakan adalah ketika dia bukan sekedar memainkan ritmisnya yang tepat, tapi dia ada added value-nya di situ. Nah itu sesuatu yang emang jujur nggak bisa dijelasin secara teknik ya, nggak bisa secara teknik. Tapi memang itu semakin kita, sebenarnya salah satu yang paling bagus adalah mendengar sebanyak-banyaknya musik sih. Setuju. Waktu kita mendengar sebanyak-banyaknya musik itu kita jadi punya knowledge, kita jadi punya rasa. Contoh yang saya selalu bahas adalah orang selalu beranggapan kalau musik groove itu berarti harus funk, harus soul baru groove gitu. Groove tuh ada di semua jenis musik sebenarnya. Groove itu bicara tentang gimana kita mainin setiap nada, gimana kita mainin setiap beat itu dengan apa ya namanya? Dengan kayak kalau saya selalu bilang like your life depends on it gitu. Yeah. Kayak setiap nada yang kita mainin tuh kayak ini hidupmu ada di situ gitu. Jadi kayak ya itu. Boleh dicontohin gak Kak? Susah Kan ya. groove Oke, kan oke. tadi bilang orang beranggapan harus funk. Nah Ya. boleh nggak dicontohin lagu Boleh, musik boleh. genre lain? Groove-nya Coba seperti aja apa? Jos kayak tadi, groove yang simple gitu aja. Kalau misalnya kita bicara groove pasti langsung otaknya langsung. Baru groove gitu. Padahal sebenarnya menurut saya enggak, beat yang sama. 2, 3. Ini bukan funk. Ini progresinya kayak lagunya U2 zaman dulu. Tapi kalau saya main cuma note-nya aja tanpa rasa bunyinya jadi kayak gitu. Gak ada yang salah sama nadanya. Sama semua. Tapi kayak saya mainnya cuma mainin nada aja gitu. Gak tahu teman bisa rasain apa enggak, tapi kalau ketika saya tambahin rasa bunyinya akan jadi gitu. Jadi bukan bicara soal tambahin anekdot kayak misalnya itu bukan itu, tapi nadanya bisa sama persis, tapi cara kita deliver note-nya itu akan beda ketika kita rasain setiap note-nya. Nah itu yang saya lakukan dari pertama, saya cuman bener kok secara tempo, ini bener semua, gak ada yang salah, note-nya bener. Tapi kalau saya tambahin rasa dia akan kayak
saya benar-benar taruh di setiap note itu kayak setiap saya bunyi note tuh saya seluruh pemikiran saya sama hati saya tuh saya taruh di setiap note gitu. Yep. Gimana jelasinnya? Itu dia pokoknya. Kalau di drum mungkin lebih perbedaannya paling gampang secara dinamika kali ya Bung. Kalau di drum misalnya beat yang sama, gue mainin hi-hatnya dengan dinamika yang sama misalnya. Ya bener secara rhythm segala macam. Cuman kalau misalnya gue pribadi kalau gimana sih cara ngasih rasa di sebuah lagu, yaitu salah satunya dengan memainkan dinamika. Caranya kalau aku tuh nggak semuanya diajar full gini, tapi ada yang kasih tip. Mungkin kalau di drum elektrik nggak bisa terlalu kedengeran, tapi salah satu cara mainin dinamika yang aku suka pakai tuh yaitu satu pakai edge-nya, satu lagi dipakai tip gitu. Jadi kalau kayak gitu jadi kayak MIDI aja gitu, kayak gambar MIDI straight. Nah, ya itu salah satu lah caranya mungkin ya. Wow, terjawab teman-teman? Iya. Saya juga nggak bisa jelasin sih. Ya, jadi bagaimana Kak Berry dengan Kak Joshua berkomunikasi tanpa bicara di atas panggung? Kan tadi suka lihat-lihatan nih. Seberapa penting eye contact gitu? Gimana Kak Ber? Ya kalau kalau kalian yang tumbuh besar dengan ada suara MD di telinga sih mungkin nggak terlalu mikirin eye contact ya. Iya, iya. Yang penting ada Iya, chorus, Setuju. verse, Pasti nggak usah lihat orangnya. Nggak Cuman kalau kalau saya kebetulan besar di era belum ada mic MD, in ear tuh bukan sebuah kewajiban gitu. Jadi dulu ya yang kita andelin cuman gestur sih. Kita bener-bener as simple as kayak kode-kodean tuh kayak cuman kayak gitu aja tuh biasanya udah ngerti sama musisi kayak cuman lihat-lihatan kayak saya di Mareno cuma lihat-lihatan. Saya udah tahu dia mau ngisi di part itu ya saya cuma lihat dia aja oke dia ngisi. Nanti demikian sebaliknya ketika dia gitu dan itu gestur yang sebenarnya menurut saya nggak boleh kita hilangin sih gitu. Jadi kita bersyukur dengan fasilitas ya. Kita punya in ear tadi sekarang ada suara MD. Bahkan kadang-kadang kalau kita pas sequencer udah ada yang ngasih tahu first, in 2, 3 enak banget kan. Zaman dulu saya kadang-kadang kita buta di tengahnya kita ada di mana nih. Habis ini mau kemana kita nggak tahu. Bersyukur dengan itu tapi tetap hal-hal yang basic tetap diperlukan. Bahkan sekarang dengan adanya Arrangely ya teman-teman. Kalau teman-teman itu dia. Kalau teman-teman sign up Arrangely ya hidup akan menjadi lebih mudah lagi. Nah, itu dia. Tapi bukan berarti kita meninggalkan basic knowledge-nya karena biar gimana pun musik tuh tetap komunikasi dan tetap sebuah bahasa. Karena dia sebuah bahasa dia tetap butuh connection antara manusia dengan manusia gitu. Saya nggak tahu sih kalau di dunia pelayanan mungkin ada yang sebel-sebelan drummernya bete kalau ketemu sama basis yang itu atau demikian sebaliknya gitu. Saya nggak tahu deh ini senyum-senyum arti saya nggak tahu apa yang terjadi di dunia pelayanan ya. Cuman apapun itu ketika kita lagi apalagi dalam kita konteksnya lagi pelayanan bareng ya sebisa mungkin kita berkomunikasi dengan semuanya karena itu akan mempengaruhi rasanya juga di stage gitu. Apa di tempat kita melayani pula gitu. Jadi penting kalau buat saya sih penting banget. Masih penting banget. Wah, kalau untuk Kakak Jos gimana? Menurutku sama pentingnya sih, karena aku pelayanan udah dari lumayan lah kecil kayaknya SMP gue udah pelayanan. 2012 ya? Zaman muda banget dong gue. Zaman itu tuh bener kata Bung Berry nggak ada yang namanya mic MD, semua masih pakai floor monitor, masih ya lihat-lihatan, ya, semua lihat WL atau misalnya lagi pas interlude. Dulu kan nggak ada ya, mestinya latihan ya kita latihan aja gitu, nggak ada yang konsep banget gitu. Jadi pasti lihat-lihatan antar musisi, oh ya kemana atau ya gitu kasih jentikan mata gitu. Oh udah tahu nih mau ke sini. Biasanya sih kalau drummer connect-nya pasti sama basis. Jadi udah tahu nih kira-kira nih lihat misalnya gue kasih fill in atau misalnya kasih apa dikit deh nakal-nakal udah tahu dia oh nih mau kemana gitu. Jadi ya ke arah-arah sana. Jadi menurutku juga penting banget. Nah apalagi sebenarnya Arrangely itu tidak menghilangkan unsur itu menurutku. Karena dia basically cuman hanya ngasih guidance chord-nya doang. Cuman di tengah itu kan chord
banyak macam voicingnya gitu ya. Lu tinggal atur aja sama teman-teman. Oh ini kayaknya enak sini nih, terus balik lagi. Gitu sih. Ya. Kalau gestur yang saya sering pakai ini gini nih. Minta maaf karena salah. Oke. Nah sekarang nih lagu kita Surga Bergema. Ya. Kita kasih challenge ya teman-teman ya. Coba diubah jadi funk gitu. Nah, kita kasih challenge. Kita minta. Gak ada di briefing ini. Oh iya ya, makanya. Mungkin kita coba gini aja kali. Kita coba sebenarnya kalau kita bicara di Time of Christmas, ini kan sebenarnya salah satu yang orang belum terbiasa adalah gimana caranya mengubah lagu-lagu yang ini boleh dibilang udah ratusan tahun ya. Iya. Hard Angel Sing itu udah ratusan tahun dan banyak orang yang mungkin ngerasa udah out of date gitu, kayak gimana caranya kita mau aransemen gitu. Nah, mungkin kita coba beberapa versi aransemen. Boleh? Yang masuk akal. Maksudnya saya cuma kepengen teman-teman yang datang nanti bisa melihat dari perspektif yang sama gitu, bahwa pada akhirnya lagu tuh melodinya bisa sama aja, tapi gimana kita deliver dan balik lagi kayak yang tadi saya ngomongin pertama, apa yang kita dengar mempengaruhi banget cara kita bikin aransemen gitu. Mungkin ada yang bisa bantu nyanyi nggak lagu ini? Oke, saya siap. Lebih. Enggak. Faye ya, Faye. Kami tampil nih. Saya siap. Itu benar-benar bergema tuh. Silakan Faye. Oke teman-teman, kasih tepuk tangan teman-teman. Ya jadi lagu Gita Sorga ini kan semua tahu ya. Tinggiin nggak kalau segini? Rendahan. Siapa pula ya? Oke, katakanlah ini mainnya di A ya biar gampang. Coba saya membayangkan gitu kalau sebenarnya begitu banyak versi yang bisa kita bikin kalau buat lagu Gita Sorga Bergema ya. Cuman kita coba satu versi. Mungkin groove-nya kita bikin kayak intro 3, 4, 25, 3, 4, 25. Nanti kita lihat. Coba dulu aja. 1, 2, 3. Tangan dong buat musisi-musisi yang luar biasa. Ini benar-benar kita belum latih loh by the way ya. Kita benar, kalian yang melihat di sini saat ini, kita pun baru tahu lagunya bisa kayak gitu. Jadi itu satu versi. Lalu dengan tema yang sangat persis, mungkin kita bikin versi yang agak beda gitu ya. Mungkin agak kayak raga gitu ya. Intronya A sama A11 aja. 1, 2, 1, 2. Sorga bergema.
get the idea ya. Itu dua versi yang sangat berbeda. Tergantung gimana kita mau deliver lagunya. Nah menurut saya yang paling penting nomor satu adalah waktu kalian mau sampein lagu ini, apa yang pengen didengar sama jemaat misalnya. Apa yang rasa yang mereka mau terima. Kita bisa dua pendekatan. Pendekatan pertama, kita pengen lagu ini buat pembuka. Ya udah bikin yang heboh. Atau sesuai sama liriknya, gita, sorga, bergema. Berarti kalau bergema tuh kan kayak sesuatu yang grande gitu. Nah itu bisa jadi kekuatan. Tapi mungkin kita bisa pendekatan yang kayak tadi pertama, lebih merenung. Jadi lebih kalem. Itu salah satunya. Sebenarnya masih ada versi lain lagi, kita bisa bikin misalnya. Satu lagi kali ya. Boleh. Silakan bikin time-nya kita bikin. Dibikin 6 kali ya. Chordnya sama kayak yang pertama aja. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup ya? Ya. Dapat idenya ya. Jadi maksudnya barusan ritmenya kita ubah, gaya nyanyi otomatis menyesuaikan. Itu baru dari saya tuh idenya. Udah ada 3 versi. Coba kalau kita lihat Kak Joshua. Wah ini dia nih ya. Dibikin apa ya? Kita ikutin dia aja. Dibikin overture boleh sih ya. Overture. Waduh, itu dia ya kan. Kalau gak ada Tuti, Joshua nih masuk angin. Jadi harus ada Tuti, ya kan? Itu dia. Kalau gak masuk angin ini, Koko Jos ini. Wih. Kalau misalnya, menurutku kalau menyambung dari KBRI tadi, kalau misalnya ini konteksnya buat ibadah berarti ya, buat ibadah misalnya, buat ibadah, mungkin kita bisa bikin sesuatu yang lempeng aja. Kayak yang penting kan ini tujuannya ibadah untuk mengajak jemaat bernyanyi kan. Ini salah satu opsinya mungkin, cuman chordnya kemana ya? Ikut. 4, 2, 3, 6. Jadi coba ya. 1, 2, tadi 5, sorry. Bridgingnya ke 5 baru masuk. Okay. Habis itu pas ke 1, ada 3, 4, 5, ya standar ya. Oke. Silakan.
contohnya tuh. Ini konteks ibadah, kalau konteks Ibadah. musikal gimana Bapak Wisnu? Wih, Dewan? coba Bapak Wisnu. gile. Ya, untuk Kak Berry dan Kak Joshua, mau tanya nih, gimana caranya musisi gereja nggak dibilang berisik pas main di ibadah? Bass sama drum, gimana caranya? Jangan berisik. Jangan digedein ya, iya sih. Pakai drum elektrik. Pakai drum elektrik. Iya nih. Enggak sih, maksudnya karena salah satu yang saya tuh seneng banget waktu Gospel Chops udah masuk di Indonesia ya. Seneng banget. Saya salah satu yang suka banget pada masanya 2006-an ya. 2006 pas heboh. Sebenarnya sih 2006 udah mulai tapi di Indonesia tuh agak telat 2008-an baru heboh. 2006 tuh dulu ada, kok jadi lupa, Aaron Spears almarhum, apa? Drums Collective, bukan Drums Collective apa? Modern Day Drummer. Modern Day Drummer ya, itu kan heboh banget gara-gara wah bisa kayak gitu. 2008 masuk di Indonesia semua drummer mainnya Gospel Chops. Cuma kadang-kadang dalam konteksnya nggak masuk sama lagunya gitu, maksa. Aransemennya lagunya True Worshipper gitu yang apa? Kusiapkan Tenang, bro, hatiku iya. Tuhan untuk Kayak, dengar firman. Kalau saya kadang-kadang suka kayak pengen tenang bro. Aman. Dicopsin. Aman aja gak usah dicop semua gitu. Karena kadang-kadang ketika kita bicara dalam konteks ibadah, mungkin dari situ akhirnya saya sebagai salah satu musisi yang paling sering dapat cap mencuri kemuliaan. Di Indonesia ini yang 2 orang yang paling sering dapat cap mencuri kemuliaan, saya sama Ica Sumantri. Cuma kita berdua biasanya mencuri kemuliaan gitu, langsung dicap gitu. Kemuliaan Tuhan tuh se-easy itu dicurinya sama saya gitu. Cuman main bass aja langsung tercuri kemuliaannya. Oke lah, mindset yang agak aneh. Cuman itu semua sebenarnya karena kebiasaan kita nggak bisa menempatkan diri sih menurut saya. Gitu. Kalau kita ngerti konteks lagu, karena gini, kalau saya pribadi ketika saya main lagu apapun itu, saya selalu memperhatikan lirik. Ini saya nggak tahu teman-teman musisi yang lain kayak gimana. Cuman kalau saya tipenya membaca lirik, apalagi kalau konteksnya dalam sebuah lagu yang ada di ibadah. Nah setiap lirik yang saya baca itu mempengaruhi apa yang saya mainkan. Gitu. Contoh misalnya lagu Ku Diberi Kuasa gitu deh. Saya pernah bikin aransemen Ku Diberi Kuasa. Saya bikin ada tutinya heboh di tengah, orang pikir tuh cuma biar keren doang. Padahal yang saya lakukan adalah tuti itu tujuannya untuk meng-highlight liriknya. Jadi kan lagunya kan Ku diberi kuasa dari di bawah kaki. Saya bikin ada breaknya. Tujuannya apa? Untuk memperjelas lirik yang sebelumnya. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Nah si tuti tadi untuk meng-highlight lirik sebelumnya. Dia break supaya lirik berikutnya ku pakai kuasa dari raja. Itu juga di break supaya orang dengar liriknya makin berasa. Terus masuknya dari raja mulai di hits gitu. Jadi semua yang saya bikin tuh pasti ada alasannya. Nah kenapa saya ngomong itu dulu konteksnya. Iya, bocor belum ada peredam nggak mau juga ya. Iya, ini biasa nih knalpot bobokan ini ya. Emang masuk. Ereking nih pasti nih. Tadi nadanya apa tuh? Nadanya apa tuh? Dari C kayaknya. Artinya gini yang saya mau bilang, seringkali kita, saya sebagai pemain bass ya, seringkali kita tuh ngisi di tempat-tempat yang tidak seharusnya dan alasannya kurang kuat, gitu aja sih. Oh iya. Jadi kalau menurut saya kadang-kadang berisik itu terjadi karena kita ngisi alasannya kurang kuat. Kita ngisi just for the sake of ngisi gitu. Kosong nih isi gitu itu kan. Itu konsep orang naik motor di Jakarta banget sih sebenarnya ya kan. Kosong nih isi gitu. Kosong nih isi gitu. Nah, relate nih yang ketawa nih. Menurut saya itu kurang musikal alasannya gitu. Ya. Saya mau kasih contoh apa ya? Ntar mungkin nanti Jo sama mungkin kalau mau kasih jawaban lagi. Apa ya lagu yang umum banget? Yang apa? Yang umum lagu worship. Oh ini deh misalnya. NDC. Oh ya datang ada bertakwa. Apa depannya? Itu main di mana sih? Main di D ya? Di D, Delta. Delta kan? Tahu kan pasti. Alumni ya. Nah itu.
Iya, ayo. Pannya gimana? Saya lupa. Na 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 na. Wih, Oke, that's it. masih hatam banget nih. Coba ya. Coba ya. Melukis cakrawala merangkai Ini isian yang gak perlu ya. raya penciptaan semesta Lagi gak perlu. pemilik kehidupan yang sanggup Gak perlu. menjala jalan kebenaran. Gak perlu, gak perlu. Oke. Itu tadi contoh. Isian yang gak perlu. Kosong loh. Penyanyinya lagi gak nyanyi kan. Na 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 na. Tapi gak perlu. Menurut saya gak perlu. Gitu. Coba kita mainin yang sama langsung dari first aja ya. Yoses yang nyanyi sekarang. Wah, jangan. Silakan. Dari first. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Melukis cakrawala merangkai jagat raya pencipta alam semesta pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan dialah jalan kebenaran kami rindukan. Musiknya jadi lebih enak didengar kan. Ketika saya mainin sesuatu pun itu alasannya bukan supaya kelihatan keren, tapi supaya musiknya elevate. Bedanya apa? Pertama kan tadi da, 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 lebih spacey kan. Da, 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 da. Putaran kedua saya bikin drumnya nggak berubah, chordnya nggak ada yang berubah, tapi karena bassnya begitu dia kayak ada satu dorongan yang menambah, tapi nggak curi kemuliaan. Dibanding Kayaknya nggak bisa juga sih, Kak. nah itu juga permasalahan kedua. Kadang-kadang udah sok-sokan ngisi, nggak bisa lagi sebenarnya. Itu dia. Salah lah. Nggak balik. Jadi nggak enak gitu. Nah itu masalah. Jadi menurut saya untuk itu sebenarnya konteks diperjelas. Sebenarnya jawaban paling simpelnya udah di awal tadi. Gimana cara supaya jangan berisik? Ya jangan berisik gitu. Sebenarnya Iya. gitu. Cuma tadi untuk memperjelas konteks. Maksudnya apa? Semua yang kita lakukan harus ada alasannya. Ya. Itu kalau dari saya. Wow. Mungkin Kak- Kalau untuk Kak Jos. Koko Jos, Cek, cek. pertanyaannya beda nih. Oh beda? Iya, ya sepenting Menjebak. Menjebak nih. ya sepenting apa sih fill in ya kan? Terus apakah semua lagu harus dimasukin chops? Nah, Oh. ini dia nih. Harus. Ya kan? Harus. Wih. Harus. Enggak. Bercanda. Nah ini sebenarnya pertanyaannya mirip-mirip sama yang tadi sih. Jadi intinya kita terutama drummer, bassist menurut gue itu sebagai fondasi lagu gitu. Karena dia jaga ritme, dia jaga bass kan main di frekuensi low banget. Jadi itu benar-benar fondasi sebuah lagu gitu. Nah kalau fondasinya udah acak-adut, udah pasti yang atas berantakan, bener gak? Kayak misalnya lu kalian misalnya bikin rumah gitu gak rata tanahnya acak-adut. Ya rumah tuh pasti ada yang miring lah, ada yang tinggi sebelah lah. Simpelnya seperti itu. Jadi menurutku yang KBRI bilang tadi sebenarnya memang cover sih. Cuman kita coba lihat dari perspektif drummer deh. Misalnya kalau lagu yang sama coba kita main ya. Yuk 1, 2, 1, 2, 3. Kisah kawala merangkai jagat raya cipta alam semesta pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan dialah jalan kebenaran. Gue yakin minggu depan lu langsung dipecat. Kembali. Udah gitu Jumat mimisan. Maksudnya Apaan ya sih? buat apa ngapain ngisi kayak gitu misalnya contoh maksudnya kan ya mungkin gue akuin banget anak-anak sekarang tuh jagonya bukan main ngechops main anything main music bikin musik jago tapi mungkin beberapa kali yang aku ketemu mereka kurangnya itu
di pocket groove-nya, di groove-nya jaga gimana ngenakin lagu. Karena mungkin itu anak ngeles kan mungkin ya. Terus mereka kan belajar biasa denger lagu-lagu drumless yang cop semua gitu. Begitu misalnya ketemu pas lagi main bareng, mereka suka bingung tuh. Ada berapa kali, jadi ada kasus juga di beberapa kali ketemu, mainnya bagus, jago, begitu suruh main, konteksnya kita di ibadah ya, main worship bingung deh. Mau ngisi apa gitu. Ya maksudnya, ya nggak apa-apa, itu proses belajar. Tapi maksudnya jangan lupa kalau misalnya memang kalian pelayanan di gereja, kalian juga harus belajar gimana cara main yang benar, minimal ngenakin lagu, terus bisa bikin atmosfer satu kesatuan band itu juga naik juga gitu. Nah coba bandingin sama yang sebenarnya tadi gue udah main ini sama aja, yang kita tadi gitu sama KBRI. Oke, kita lagu apa ya KBRI ya? Oh itu lagu KBRI aja. Wih. Apa? Yang lagu GBCC? Yang waktu itu kita Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Okay. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan penuh Wisnu ikut nggak Wisnu? Bukan. Oh, bukan ya. Oke, silakan. Ada yang nyanyi. Wisnu ikut. Nanti Wisnu solo sendiri ya. Dari ini deh Kak, dari Ada di Rangeley kok. Wih. Ini boleh ditampilin dong. Coba tampilin. Ada dong. Seberapa banyak teman-teman yang udah pakai Rangeley boleh angkat tangan? Bertobat teman-teman pulang dari tempat ini. Ya, pulang dari tempat ini pakai ya teman-teman ya. Obat kamu. Kalau enggak saya kenain cas sih, lumayan. Oke, nah ada nih. Kita mulai dari verse 2 aja. Yang verse pengulangan kedua yang udah Oke. Nah, Wisnu mau ngulik dulu. Jadi kalau kalian mau ngulik dulu ada YouTube-nya tuh di situ, langsung klik gitu. Benar. Tahu. Selesai. Wah, kelihatan nggak? rusak. Wah, Rusak. serangan nih, serangan. Serangan. Bertahan dong. Kalau ada serangan bertahan dong. Nah, KBRI lagi nyerang nih. Lagi mulai diserang nih KBRI nih. Diserang balik. Apakah? Coba aja. Yuk. Dari mana? Dari chorus dari verse 2 ya? Ya. Yang udah rame. 1, 2, 1, 2, 3. Udah masuk ya? Segala jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan. Ini kan KBRI bikinnya singkup, maksudnya kita di verse-nya mainnya barengan kan. Ada hit yang berbarengan gitu. Coba kalau misalnya gue mainnya gak ikut. Coba ya, 1. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segala jiwa dan pengharapan dan Itu kayak Nah, gue ajak lagi sih. kayak drummer gak ngulik. Kayak pernah gak sih kayak terus kalian ketemu misalnya lagi pelayanan terus kayak itu gak kayak gitu hitnya. Pasti model kayak gitu kan. Kayak kok hitnya gak bareng atau misalnya kalau kalian gak ngeh tapi pasti berasa minimal kok lagu ini kalian mainnya gak rapi ya gitu. Pasti bahasanya gak rapi. Karena ya ada hitnya ada terus nanti yang kalian harus perhatikan setiap kali main musik yaitu berhentinya kapan panjang kapan pendek itu harus tahu gitu. Jadi itu yang bikin sesuatu aransemen jadi lebih tight. Kayak gitu sih. Dah, Yoses, kerja Yoses. yeah. Oke, terjawab teman-teman. Ya sekarang sesinya undivided. Tapi tetap di sini Kakak Berry dan Kakak Jos saya panggil. Kakak Berry dikasih kursi kali ya. Iya nih, butuh kursi Kak Berry? Kita punya tahta yang gede gitu mau. Kita boleh yang biasa. Boleh dong. Yang biasa yang tinggi itu. Boleh dibantu?
Terima kasih. Ini nih. Rico Gabriel. Ya. Ya. Jadi gini, teman-teman Undivided baru ngeluarin EP ya yang berjudul apa? Hai, selamat datang. Wah, boleh kasih tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih. Udah dengerin belum teman-teman? Belum juga. Bertobat ya. Bertobat. Hari ini banyak bertobatnya teman-teman. Aduh, ini yang kosong tolong diisi dong teman-teman. Bangkunya. Minggu depan tolong teman-temannya yang belum kenal Tuhan diajak ya. Ini bentuk isi bangku-bangku kosong. Iya. Kenapa EP Natalnya kalau saya boleh tahu kenapa lagunya dari Kidung Jemaat atau hymn? Kenapa? Bisa dijelaskan? Izinnya gampang. Bener. Aduh. Baru mau bilang. Udah public domain. itu dari segi dari segi perizinan ya, itu dari segi perizinan. Tapi kalau dari segi value-nya kenapa pakai lagu-lagu ini? Aku rasa lagu-lagu mungkin lagu-lagu zaman dulu ya, kita bisa bilang adalah lagu-lagu yang punya lirik yang kaya ya. Ya. Punya lirik yang kalau bercerita itu benar-benar bisa membuat kita immerse di dalamnya. Gitu. Kita bisa benar-benar membayangkan betapa syahdunya Natal, Ya. betapa indahnya Natal, betapa berharganya Yesus buat kita. Jadi aku rasa kita yang musisi modern mungkin bisa menciptakan lagu-lagu dengan lirik yang kembali ke lirik yang kaya dan lebih banyak lebih bisa bikin orang tuh tenggelam di dalamnya. Iya. Nah kan kalau boleh tahu kenapa milih genre lo-fi? Oke. Karena mepet. Iya lagi. Dikejar deadline. Enggak, jadi kita merasa bahwa bukan berarti aransemen Natal yang megah dan rumit itu tidak boleh ya, tetapi kita hanya berpikir bahwa seringkali Natal itu hanya berisi hiruk pikuk perayaan ya. Dari aransemen yang lo-fi ini kami pengen ngajak teman-teman yang mendengarkan untuk pause sejenak, berpikir, merenungkan apa sih makna Natal sebenarnya. Jadi supaya membawa kita agak berhenti sejenak, merenung dengan aransemen yang sederhana untuk kembali mengingat betapa syahdunya Natal gitu ya, karena Kristus sendiri tidak lahir di istana yang megah bling-bling sana sini, tapi di tempat yang sederhana di palungan buat kita semua. Oke, boleh saya minta tampilin chordnya di visual Alam Raya Berkumandang. Nah ini dia. Laptopnya masih restart kata Jojo, lagi. Oke, tapi benar ya, kadang seringkali lagu himne itu bagi anak-anak muda mungkin ya, kelihatan lagu sakral mungkin. Iya kuno, jadi kayak kurang enak, apalagi temponya juga susah gitu ya. Terus tapi ternyata kalau kita balik ya, lagu Joy to the World, kalau teman-teman tahu, itu yang bikin melodinya pun juga, kalau Joy to the World melodinya gimana? Dari do tinggi ke do rendah, coba. Dimainin. Do tinggi, do rendah, di tok-tek. Iya, nah itu yang buat melodinya mau ngasih tahu kalau sukacita itu datangnya dari atas. Segitu dipikirinnya. Mahasiswa mana nih kalau boleh tahu? STTA. Aduh, STTA. Gitu. Jadi ini loh, mereka tuh sampai mikirin gitu teman-teman. Jadi ya baru tahu ya. Kasihan deh. Saya juga baru tahu. Sama-sama kasihan kita. Jadi ternyata dipikirinnya nggak asal-asalan juga melodinya gitu. Itu sih. Gitu. Udah? Oke. Kita mau dengarkan lagu Alam Raya Berkumandang versi Undivided.
contoh. Kan kosong. Oke. Terusin dulu, terusin. Belum kelar. Sakit tiba-tiba nih. Ini orang lagi merenung tiba-tiba wah gitu ya. Itu bukan alam raya lagi, jalan raya berkumandang itu. Itu makanya Koko Joshua nih kalau nggak ada tutinya nih dia panas dingin ya, masuk angin ini. Boleh minta autan, autan kok autan ya, kenapa autan? Ya, nah teman-teman kali ini di sini ada yang keyboardis. Nah, boleh maju ke depan, kita mau jamming sama-sama. Ini dia. Di sini ada yang gitaris. Ada yang gitaris? Ya, boleh. Jerry ya? Oke. Di sini ada yang vokalis. Vokalis? Yang vokalis angkat tangan. Yang singer. Saudara sama aja ya. Ya boleh, oke, boleh maju ke depan. Nah, ini best kostum nih. Iya. Namanya siapa keyboardisnya? Rivo. Oke, gitarisnya? Gary. Rivo, Gary. Vokalisnya? James. James. Oke, James. Oke, saya minta Faye. Faye juga bantu nyanyi karena pakai klik. Ya, vokalisnya boleh. Nah. Ya main kan jamming bersama ini Kakak Berry dan Kakak Jos. Oke. Lagunya yang apa tadi? Yang alam Lagu yang sama? Alam raya. Ya. Oke. Jadi chordnya boleh lihat, boleh ditampilin lagunya? Oke. TV-nya dibalik ya. Bisa ya guys? Boleh minta tolong patah nanti. Di belakang kelihatan nggak? Wah kecil banget sih. Ini. Oh digedein aja, gedein coba. Di zoom. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh ada nih. Udah pakai Rensley nih keyboardisnya nih. Gile, udah ada dia, lihat sendiri. Udah pakai Rensley. Mantap. Tapi pakai aransemennya bukan yang ini kan? Beda. Versi dangdut. Oke, ya. Yuk teman-teman bisa scan juga kalau mau lihat. Scan.
Habis scan kalian bisa cek saldo ATM kalian. Kalau 0 berarti terima kasih sudah masuk. Oh enggak. Oke, udah? Oke. Singkat. Malam raya berkumandang oleh hujan mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Hai Gembala karena apa sambutan ini menggegah bagi Maharaja siapa orang surgawi terdengar. Excelsis Deo. Gloria in excelsis Oke, kita kasih tepuk tangan buat teman-teman kita. Sekali lagi lah ya, sekali lagi boleh terima kasih. James, Thank you James, Thank you, thank you James. Gary, thank you Rivo. Rivo. Thank you. Ada lagi teman-teman yang keyboardis? Wah ini nih, ini kita panggil ya. Yang mana? Joyosia. Wah, ini dia nih. Ya, Silakan Joyosia. maju, Pak. Ya, silakan maju. Silakan Gitaris. maju. Gitaris ada gitaris. Ya, mau main gitar atau mau main keyboard? Jadi satu. Apa mau main bass? Wih. Ayo kita panggil yuk. Joyosia Kak Jo. boleh maju ke depan. Kak Ini Jo. dia. Sama Dani Ismoyo ya? Ini Gitaris. ini mewakili GB Fatmawati. Yoi. Asik. Yoi. Ada lagi gitaris? Kayak kenal nih. Siapa? Irwan. Boleh, kita panggil Irwan. Kak Irwan maju ke Yuk, depan. Kak Irwan, silakan. Irwan Ini dia. Syah. Acanya mana? Singer. Yang singer ada Singer? yang singer. Silakan, Ayo. silakan. Nah, Maju boleh, yuk. boleh. Maju. Ini HP siapa? Yeay. HP Rivo ketinggalan ya? Gary, HP-nya ketinggalan ya? Atau mau persembahan buat di enggak. Padahal kita mau tukar sama yang lebih bagus kalau dipersembahin. Enggak jadi deh. Nah, karena ini terserah musiknya nggak harus versi Undivided KBRI. Silakan. Jadi perjuangan itu ya. Lagunya lagu apa? Lagu yang sama, musik yang berbeda misalnya. Wah ini. Ini aransemen yang lain, ada nggak di Rinsli? Jadi kita baca langsung. Wah boleh. Yang ada di Rinsli. Tinggal baca kan. Inilah kecanggihannya Rinsli teman-teman. Nah ini dia. Mau lagu apa nih? Bentar ya. Oh Cowboy Junior ada enggak kak? Cowboy. Iya adanya Cowboy Senior. Aduh.
Udah pada senior ini. Iya, Kowboy Junior. Apa nih? Yang dari album ini nggak ada. Album ini siarkan di gunung. Apalagi? Selamat datang. Boleh, selamat datang. Yesus Oke. itu kan. Selamat datang. Ada sequencernya. Ada. Kita langsung baca aja bro. Itu, no. Gampang kok. Yesus 4, Yesus 2. Yesus pokok. Dan kita bicara. Lucu ya Koko Joshua ya. Kita kasih satu beat dulu gimana nih? Apaan satu beat? Kalau chord favoritnya surga apa? Wih. Jesus. Wih. Bukan G7. Jesus. Ada sequencernya? Ada. Tuh, ada tuh. Ada dong. Pakai aja ini nih. Nah, Jadi buat yang belum belum sign up ke Arrangely. Nah inilah kecanggihan Arrangely teman-teman. Kita baca langsung. Saya juga belum tahu aransemennya kayak apa. wih. Cuma kita lihat saja langsung. Oke. Boleh dibantu teman-teman Undivided? Yuk. Mari. Namanya siapa? Wih, Citra Solastika. Oh. Oh, bercanda. Oh, aku pikir serius. Jo Ben. dan Irwansyah. Wih. Faye, boleh bantu nyanyi? Selamat datang. Boleh, bisa nanti digedein lagi bisa ya yang di depan? Nih. Oke, kelihatan? Kelihatan? Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Kyrie eleison, Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Yesus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Senang orang maju ikut bintangnya, membawa penerian dan menyembah. Dipersembahkan kemenyan emas dan gulu, pada juru selamat mereka bersyukur. Salam salam, salam salam, salam salam, Citra, Oke, tepuk Citra, tangan. Terima kasih. Sani, terima kasih. Kak Joyosia, Kak Irwan. Citra.
Citraland. Oh bukan. Ya, oke teman-teman, ini waktu yang ditunggu-tunggu. Wah, di toel nih saya nih. Genit kamu ya. Ya ini yang ditunggu-tunggu Q&A dari para peserta. Saya buka 3-4 pertanyaan, fokus pada teknis dan pelayanan. Ada yang mau bertanya langsung angkat tangan, boleh bantu. Wah langsung. Ayo boleh nanti dibantu. Ada yang mau bertanya teman-teman? Iya nih, mumpung Kak Berry dan Kak Jos. Nah ada yang mau nanya nih. Nah ini, boleh perkenalkan dan dari mana? Beda lagu dong. Oke, halo, kenalin nama gue Rivo. Gue dari KOS. Jadi pertanyaan gue nih, gue kan MD di salah satu gereja di Gading Serpong ini. Dan gue itu punya drummer yang bahasanya anak lesan banget lah. Jadi kayak dia itu susah untuk dapat groove-nya, susah untuk diajak jamming pun susah karena bener-bener textbook banget lah anaknya. Nah sebagai MD tuh gimana caranya kita untuk bahasa kasarnya kayak ngetem nih anak, gimana caranya supaya kayak, soalnya udah dikasih tahu berkali-kali, coba belajar cara nge-groove, coba belajar gimana tapi kayak udah 2 tahun nggak berubah-berubah sih. Jadi kayak dari perspektif MD gimana sih cara ngetem anaknya? Bung Berry, sikat. Silakan. Oke, seringkali kalau kita lagi dalam settingan sebagai MD, nggak semuanya memang sesuai harapan ya. Kita pengennya dapat musisi yang bisa translate apa yang kita pengen, tapi pada kenyataannya memang seringkali nggak bisa seindah itu hidup ini. Ada beberapa cara sih. Kalau saya cara pertama, tadi kalau dibilang udah dicobain 2 tahun, ntar kita bahas lagi. Cuman salah satu menurut saya memang paling kunci adalah memang ngejam di luar konteks pelayanan. Dalam artian ambil waktu untuk bareng-bareng, main bareng, di mana dia juga nggak ngerasa pressured. Salah satu yang paling saya sering lakukan adalah bener-bener ngejam sebisa mungkin gitu. Jadi supaya kita juga kadang-kadang sebagai MD juga kita perlu melihat bahasanya seperti apa sih gitu. Kayak misalnya saya kebiasaan main sama pemain drum yang memang rasa swingnya udah kuat banget gitu. Sehingga saya punya aransemen mindsetnya ke sana gitu. Nah cuman dalam beberapa settingan, oh ternyata gak kayak gitu nih gaya mainnya. Akhirnya sebagai MD pilihan pertama adalah kita menyesuaikan dengan gaya mainnya dia. Jadi bukan kita paksa dia masuk ke konteksnya kita, tapi kita yang mencoba menyelam ke konteksnya dia. Sehingga akhirnya semua aransemen yang kita bikin berpusat kepada gimana cara dia bakal maininnya gitu. Jadi kita ngebangun groove-nya justru dari orang ini. Itu salah satu cara pertama yang menurut saya paling mudah. Kayak saya ini tipe pemain yang saya suka banget kalau pemain keyboard tuh chord-nya penuh gitu. Dia bener-bener ngerti altered chord, ngerti extension chord-nya bisa sampai layers gitu. Cuman kadang-kadang ketemu yang memang mainnya polos. So saya nggak bisa paksain dia harus ikutin gitu. Jadi trik pertama adalah kita yang masuk ke konteksnya dia seperti apa. Lalu yang kedua sebenarnya salah satu yang menurut saya cukup ampuh adalah kita kasih referensi. Jadi saya berkali-kali misalnya ketemu musisi yang menurut saya punya potensi buat dilatih, tapi dia masih long way to go. Saya siapin playlist biasanya. Masih ada kayak di Spotify saya. Jadi di Spotify saya, ini tanpa bermaksud mensponsori Spotify ya. Saya masih bayar kok Spotify. Spotify itu saya punya beberapa playlist yang memang saya khususkan buat beberapa musisi. Jadi kayak oke, saya punya ada pemain piano yang pelayanan di gereja. Gue pengen chordnya lebih banyak kayak gini nih gitu. Saya bikin 10 lagu playlist itu. Oke, take your time dikulik ya gitu. Itu buat pemain piano. Buat penyanyi pun saya gitu. Oke, suara lo tuh potensinya misalnya timbrenya low gitu. Lu dengerin siapa? Oh gue dengerin Israel Houghton. Buat vokal lo gak cocok, coba dengerin Marvin Sapp, coba dengerin Fred Hammond gitu. Jadi saya bikinin playlistnya sehingga dia dengerin lagu-lagu itu. Nah biasanya dari option kedua ini malah akan menambah dia punya referensi. Karena sebenarnya kecenderungan kita tuh, kita suka lupa bahwa sebelum kita menjadi seorang
penghasil bunyi, kita adalah pendengar bunyi dulu. Sebenarnya kan kalau kita bicara cara kerja AI gitu, sekarang orang kagum banget semua, wah AI gila ya bisa gini bisa gitu. Sebenarnya itu kan sebanyak-banyaknya kita masukin database ke dia memproduksi sesuatu seperti itu. Itu sebenarnya cara kerjanya kita manusia, Tuhan udah ciptain kita kayak gitu. Makanya saya selalu bilang referensi sebanyak mungkin, karena tanpa disadari nanti apa yang kita dengar akan keluar di permainan kita. Gitu. Jadi kalau saya ini kebetulan saya dengerin semua, siapa juga gue dengerin deh, gitu, yang mau gospel-gospelan dengerin, mau yang Delirious juga dengerin, mau Battle Church juga dengerin. Kalau di konteks sekuler Billie Eilish aja gue dengerin. Tadi di jalan baru dengerin Olivia Dean baru lagi. Semua didengerin gitu. Linkin Park gue dengerin, Limp Bizkit didengerin, Rage Against the Machine didengerin, walaupun liriknya kasar di mute lirik kasarnya. Cuma maksudnya tanpa disadari apa yang kita denger itu nanti kayak dia kumpul di sini sebagai satu ilmu. Nah nanti ketika kita punya bahasa mau mengeluarkannya itu filternya adalah preferensinya kita. Oh gue sukanya kayak gini nih. Nah, tanpa kita sadari kita ngambil dari banyak gitu. So menambah referensi menurut saya salah satu yang kuncinya sih yang cukup penting. Jadi kalau saya boleh bilang 3 hal tadi. Yang pertama masuk ke konteksnya dia dulu. Kedua tambah referensinya dia, kita yang pilihin. Yang ketiga banyakin ngejam sama dia di luar konteks ibadah supaya dia juga menikmati dan kita juga bisa bangun chemistry. Yang keempat kalau masih nggak berhasil juga mungkin ganti musisinya sih. Iya. Kayaknya Sorry ya. nangkap yang poin yang keempat. Itu udah paling gak enak sih. Cuman ya kita kan coba dulu yang penting kan kita coba dulu. Gitu. Gimana dari seorang drummer nih? Disclaimer dulu, kenapa awalnya saya nunjuk KBRI? Karena KBRI kan berada di instrumen yang lain. Terutama dia juga MD kan. Dia basis lagi. Dia tahu pasti menghadapi drummer-drummer yang kayak, wah ini kurang cocok sama permainan gue segala macam gitu. Dengan gue drummer. Ya gue ketemu sih orang-orang lain. Maksudnya yang misalnya di youth di gereja gue gitu ada bisa ngasih tahu. Cuman mungkin dari segi tekniknya lebih banyak KBRI nih cara ngasih taunya. Nah kalau gue biasanya kalau misalnya anak ini bermain di sebuah ibadah yang misalnya kita let's say dia harus main di ibadah itu gitu. Mau gak mau gue sebagai MD akan menyesuaikan aransemennya gitu. Maksudnya oke, ini kayaknya agak ribet ganti gitu. Jadi tapi jangan sampai menghilangkan unsur dari lagu itu sendiri dan ciri khas kakak sebagai MD gitu. Jadi misalnya kalau gue suka ada singkup segala macam, tapi kayak ribet nih 1/16 tapi ribet gitu. Gue take out. Daripada kita memaksakan kehendak yang kita suka gitu, tapi pas hari H hancur, mendingan kita mengalah demi, karena gini, menurutku misalnya aku bisa main sama satu tim gitu, misalnya keyboard, drum, basis, gitar. Misalnya dari 2 orang jago, misalnya keyboard sama, drum sama gitar, sama basis, error. Terus habis itu keyboardnya main kunci sapam doang nih. Tapi sebenarnya di aransemen kita tuh ada voicingnya macam-macam. Nah kalau kita paksain, misalnya kita main pakai sequencer. Nah, sequencernya voicingnya bener tapi dia main kunci sapam C gitu. Ya pasti nabrak gitu kan. Nah maksudnya sesimpel itu aja. Maksudnya mungkin kita bisa adjust. Nah kalau misalnya memang sudah dikasih referensi nggak bisa, dikasih ajak main jamming susah ya mungkin the only way, apalagi kalau misalnya dia anak pester gitu kan, nggak mungkin gue nggak pakai gitu ya. Ya udah kita harus adjust gitu. Terima padanya. Oke. Kita harus adjust gitu. Cuman ya gitu, maksudnya mungkin kalau memang sampai belum fit juga ya mungkin dia pelayanan di tempat lain. Maksudnya di bagian yang lain, jadi singer kah, usher atau apapun gitu sih. Tapi tetap pakai drum ya, jadi asyik. Pakai drum. Selamat datang. Tetap ke les. Happy Sunday gitu, tapi main drum. Oke, yang bertanya dapat parfum dari Twiki. Twiki. Ini dia. Twiki. Gila, kurang enak apa nih? Bener gak sih? Tuki. Tukah? Tuki. Tuki, oh Twiki lagi. Tuki Darmawan. Ada lagi teman-teman? Nah, begitu giveaway mulai banyak nih. Lumayan nih parfumnya ya. Iya lagi, mulai nih. Harusnya nanti dulu ya. Salah saya. Oke, dari mana? Nama dan dari gereja mana? Saya Jo dari GKY BSD. Oke, halo, salam kenal Jo. Salam kenal Kak. Saya mau nanya sama Kak Berry sama Kak Joshua. Mungkin karena saya juga main drum gitu. Kan banyak yang bilang kalau bass sama drum permainannya harus kawin gitu ya. Nah itu gimana ya cara merealisasikannya dan
misalnya kan ada masa-masa kita ketika bermain musik misalnya di interlude atau di pas free flow kan ada mungkin itu beatnya lebih bebas ya gitu ya sesuai dinamika masing-masing. Nah itu gimana apakah bass yang mungkin harus mengikuti kicknya drum atau itu ada komunikasi tertentu yang disepakati gitu supaya dapat enaknya gitu. Wow, silakan. Oke. Duluan. Menurutku statementnya tadi yang dibilang benar sih. Apakah harus kicknya ikut sama bass? Ya itu harus. Karena however kick itu low, bass juga low. Jadi misalnya dem. Coba itu kan 1/8. Kalau misalnya bassnya main 1/16 kan gak enak. Kayak ada double gitu. Nah itu satu. Kedua, menurutku cara kawin itu ke KUA gitu. Jadi nggak canda. Jadi salah satunya bisa dengan janjian sih. Misalnya paling gampang lagu worship gitu. Misalnya lagu worship, oke di verse-nya gue mau ambil 1/8 ya. Nanti pas chorusnya kita 1/16. Segampang aja gitu kan. Ayo masuk chorus, 2, 3, 4. Tapi dia Bung Beri tetap 1/8 kayak nggak kawin gitu rasanya itu. Tapi kalau misalnya Bung Beri ikut 1/16, wah. Ada something yang ikut. Tapi walaupun dia tetap jalan sih, itu yang perlu dikomunikasikan aja gitu. Karena nilainya sama 1/8 sama-sama 1/8, 1/16 sama-sama 1/16 gitu. Nah satu sisi juga tadi yang aku dengar kakak ada ngomong soal pas worship ya. Apa sih worship apa? Worship, oke. Pas worship sebenarnya statement bebas itu kurang tepat buatku. Karena however ya drummer sama basis itu harus kawin. Jadi misalnya lagi build ya kayak nah bass kan kalau misalnya bassnya main kayak nggak nyambung gitu. Kalau sedangkan kick saya masih 1/8 masih ya. Kayak kok nggak nyambung gitu. Nah ada part juga kan kalau di worship gimana caranya pas kita mau bikin dinamika naik kan kita harus bikin build up misalnya. Nah kalau misalnya pas build up gitu kita 1/8 terus 1/16 tapi bassnya tetap suka saya enak atau kayak ngisi-ngisi gitu kan ya udah pasti berantakan. Itu pasti nggak berantakan. Nah itu menurutku salah satu cara yang bikin kawin itu janjian sama sering main aja sih. Kalau sering main udah pasti tahu lah. Oh ini mau kemana gitu. Tahu kalau Kak Beri. Ya, sebenarnya istilah kawin itu nggak berarti kita harus selalu memainkan sesuatu yang sama sih. Kadang-kadang nafas di musik itu bisa menjadi sesuatu yang malah menambah value. Karena Setuju. at the end of the day musik itu tentang tension sama release. Ya. Jadi kapan kita sesuatu yang tension, kapan sesuatu yang release. Nah kadang-kadang sesuatu yang terlalu tension juga resikonya adalah pendengar akan capek, cepat capek. Tapi kalau terlalu banyak release juga kayak nggak in the pocket gitu. Nah saya kasih contoh misalnya paling gampang groove funk gitu ya. Misalnya kita duk duk tak duk duk. Ini kan kicknya ini. Kalau mau in the pocket kan tapi problemnya kalau misalnya kita berdua nggak punya pandangan yang sama tentang groove itu. Contoh ini kan barusan agak swinging ya. Coba main lebih straight deh. Straight. Straight aja. One, 2, misalnya ya. Saya mainnya swinging, dia mainnya straight deh. Tetap nggak kawin kan bunyinya. Karena yang dia mainin straight, yang saya mainin swinging. Dia feel-nya 1/16, saya feel-nya triplet. Kecing. Nah, pada kenyataannya kalau kita cuma pengen pocket atau tight seperti itu, malah hasilnya bunyinya justru nggak enak. Tapi juga bisa, trik lain adalah misalnya main 4 on the floor aja. Atau 1 sama 3 aja.
Di groove yang sama. Apa? Hasilnya bunyinya bisa tetap lebih in the pocket, walaupun kita nggak mainin sesuatu yang bareng. Ya, betul. Yang saya mau bilang maksudnya gini, yang paling penting adalah dalam satu tim pemain bass sama pemain drum punya pandangan yang sama tentang groove dulu. Dia punya pandangan yang sama tentang how to keep the pocket, yang kita bilang the pocket tuh, playing in the pocket, kayak tangan masuk ke kantong gitu loh. Jadi itu akan mempengaruhi gaya main banget sih, dan nggak selalu harus mainin yang sama, nggak selalu. Kadang-kadang saya sering banget dalam saya bermusik tuh, saya malah lebih suka kalau pemain drumnya yang polos kayak gitu, cuma tak, geduk, tak. Malah kita yang nge-groove-nya tuh yang lain. Keyboard sama gitar sama, tapi drumnya polos. Itu akan memberi efek yang lebih release dibanding tension yang dibanding ngotot gitu. Jadi lebih ada release-nya, lebih ada space-nya. Sehingga ketika kita denger tuh groove-nya juga gak heavy. Itu contohnya kalau di musik yang seperti itu ya. Tapi kalau kita dalam bicara konteks dalam misalnya tadi free flow worship, itu bener banget sebenarnya. Coba deh bro Reno, pegang chord di situ, main dari D 1, 2, 3, 4 aja ya. Kita coba ya yang katanya free flow aja ya. Dalam katanya 1, 2, 3, 4. Sebagai pemain bass saya bisa bertahan kayak gini aja, aman banget. Tapi akan lebih bagus kalau saya dengar apa yang dimainin sama pemain drum. Karena coba kita kasih sesuatu yang lebih berbeda ya. Sama ya. Spacey kan. Sekarang kalau kita mau build, saya bisa bikin gini aja. Kita settingan bertiga gini hampir nggak pernah pelayanan bareng. Kayaknya belum pernah kita pelayanan bareng settingan kayak gini deh. Tapi karena udah terbiasa, udah sama-sama tahu kira-kira bakal kayak gimana, ngebacanya bakal. Jadi kadang-kadang konsep kawin itu dimulai bukan hanya dari main bareng, sering ngejam bareng, sering pelayanan bareng, tapi dimulai dari memahami konsep yang sama dulu. Semuanya startnya dari sini. Begitu di sininya kita udah dapat idenya, pelaksanaannya gampang. Tadi teman-teman dengar aja, saya cuma narik 1/16, otomatis Joshua udah tahu, oh gue build di sini, tapi buildnya dia nggak ngeganggu kita gitu. Reno pun di sana juga dia tambahin gitu. Itu semua bermain rasa, kita saling dengar aja. Nah problem terbesar kita ketika kita main musik, kita sering cuma denger diri kita sendiri. Kita nggak denger yang lain. Seorang musisi yang sudah ada di istilahnya udah makan asam garam gitu, dia akan cenderung mendengarkan permainan yang lain dibanding dirinya sendiri. Karena apa yang dimainkan sama yang lain lebih penting daripada yang dimainkan sama dirinya dia. Karena yang kita mainkan ini, itu gunanya kita latihan tiap hari kan. Supaya kita gak perlu dengar diri kita lagi atau kita main. Yang kita latihan tiap hari di rumah kan. Latihan itu latihan di rumah, tapi begitu kita main bareng yang kita dengar orang lain. Dia main apa, ini main apa. Sehingga ketika tadi Josh main, boom, saya udah ngebayangin, oke, bassnya mungkin gak harus per 8 nih. Ada sesuatu yang bisa kita bikin untuk elevate yang ada di sini. Terus musiknya juga terus level up. Semoga terjawab ya. Oke, kejauhan banget saya kalau jelasin selalu pakai konteks, jadi kadang suka panjangan. Terjawab? Oke, dapat parfum lagi dari Tuki. Udah tambah pinter, tambah wangi lagi. Itu dia. Thank you Arrange Lee. Satu pertanyaan terakhir.
Ada yang mau bertanya? Pertanyaan terakhir dapat iPad ya. Boleh. Gue nanya. Saya mau ngasih ini. Bukan punya saya. Ada? Ini sebelah kanan banyak nih padahal nih sebelah kanan saya nih. Ada yang mau nanya? Oh ada nih. Boleh dikasih dibantu mic-nya dari namanya siapa, dari mana? Oke, Shalom Kak Beri, Shalom. Kak Joshua. Saya Aga dari CK7 Alam Sutra. Mau tanya soal nge-build. Lebih baiknya kita konsep atau kita ngikutin vibes ibadah tersebut supaya tidak kebaca oleh jemaat kalau kita konsep gitu. Baiknya bagaimana gitu. Oke. Silakan. Wah, Lu dulu, soalnya gue agak beda konteksnya. Lu dulu. Oh, ibadah nih soalnya. oke. Konsep apa enggak ya? Sebenarnya nggak tahu ya, kalau misalnya di gerejaku kan itu sistemnya per tim. Jadi aku punya tim. Jadi setiap pelayanan mostly orangnya itu aja gitu. Nah biasanya memang kita udah janjian. Oke, lagu worship ini chordnya 1, 2, 3, 4 atau misalnya kemana, kita udah janjian gitu. Nah itu salah satu yang bisa dilakukan untuk konsep. Nah cuman kadang kan kita kalau worship itu kan kita ngeliat WL juga kan kadang. WL nih mau kemana nih, misalnya lagi dipenuhi Roh Kudus gitu. Belum tentu konsep yang kita bikin bisa kepake gitu. Nah itu justru itu nyambung ke yang pertanyaan sebelum ini yang udah jelasin sama Kak Beri. Itu pentingnya kita sebagai individual tahu nih teman-teman kita mau kemana, kita dengar apa yang permainan teman kita. Jadi sehingga misalnya udah misalnya kita udah sesuai konsep, udah setengah jalan, udah misalnya mau modulasi gitu, anggaplah kan biar jemaat gak ketebak gitu kan. Ya kita mau modulasi, pindah kunci, pas mau modulasi itu tiba-tiba WL minta ref lagi down. Nah mau kemana coba? Kalau misalnya kayak kita textbook aja ya udah gue modulasi, tapi WL tiba-tiba masuk ref, akhirnya nabrak gitu. Jadi menurutku konsep itu boleh bikin jemaat nggak bisa nebak ini worship mau kemana, itu boleh. Tapi tetap mungkin menurutku bisa paling aman sebenarnya dilakukan di sebuah event sih. Jadi yang itu udah dilatih sama teman-teman WL, singer, dan teman-teman lainnya. Cuman kalau untuk ibadah yang kan mungkin masih ada beberapa gereja yang ketemunya hari Minggu pagi langsung gitu kan. Kayak langsung latihan, langsung oh gini. Nah itu kan susah tuh kalau mau dikonsep. Kadang kalau di beberapa gereja aku pernah pelayanan kayak bisa beda sama songlist tuh yang dinyanyiin kadang. Songlist ABCD yang dinyanyiin bisa beda lagu. Jadi yang kayak gitu-gitu sebenarnya sulit. Jadi makanya menurutku kalau konsep boleh aja sih, cuman harus dibikin perjanjian dulu sama teman-teman yang lain gitu. Kak Beri? Ya, tiap gereja tuh kan beda-beda ya DNA-nya menurut saya gitu. Saya sendiri kebetulan kalau di tempat saya pelayanan tuh kita nggak menggunakan konsep yang biasa dipakai di secara umum gitu. Ya. Contoh build up-nya Hillsong tuh sebenarnya saya jarang banget pakai itu. Build up Hillsong kan yang gedas, itu saya jarang banget pakai. Tapi dalam konteks tertentu, lagu-lagu tertentu kadang-kadang cocok. Ya. Gitu, contohnya misalnya lagu apa ya? Build up Hillsong. Nah, itu kan build up Hillsong. Kalau saya lebih mengkonsepkannya di apa yang mau kita pakai, instead of kapan kita mau pakainya. Nah kalau kita udah punya perjanjian konsepnya, balik lagi selalu di konsep, akan lebih gampang mau ngapa-ngapain. Contoh kalau saya daripada build up Hillsong, saya lebih suka build up-nya tuh justru bukan di kedas, bukan gitu. Saya malah dihajar di empatnya, di seperempatnya aja. Kita coba lagi sama ya, hajarnya 4/4. Jadi shout Jesus. Yang kita bicara lebih ke konsepnya gitu.
Kalau saya tipenya lebih mengkonsepkannya itu bukan kapan penempatan build up-nya, tapi apa yang mau build up-nya seperti apa yang mau kita bikin. Contoh lain misalnya kalau kita ngomong free worship paling umum kan orang pasti pakai chordnya ini ya, tadi tuh. Ya kan? 3, 4, atau kalau lebih old school lagi 1, 6, 2 ya kan. Ini kan umum banget nih. Kalau saya karena saya lebih suka denger yang gospel music itu saya lebih suka 2, 3, 4, 5, 6. Buat saya nge-build up di chord itu lebih enak dibanding 2 chord sebelumnya kalau saya gitu. Nah balik lagi selalu ke konsep. Dan pada akhirnya setelah kita punya konsepnya, kita tinggal ngikut nih flow-nya, leadernya mau kemana. Kayak bahasa ini read the room lah ya. Kita lagi mau kemana sih nih gitu. Dan buat saya sih penting banget buat kita sebagai musisi. Nah ini kadang-kadang yang menurut saya kita sebagai musisi, terutama MD ya, suka meremehkan kerjaannya WL. Karena biasanya WL-nya mungkin bukan penyanyi profesional, terus masuknya suka salah-salah. Kita udah nganggep, gue gak mau ikutin lu aja ikut gue gitu. Kadang-kadang kita suka punya pemikiran kayak gitu. Cuman buat saya ketika kita ada dalam konsep pelayanan, WL tuh harusnya di dalam satu tim dia yang punya final decision-nya gitu. Nah MD fungsinya adalah mentranslate apapun yang dia punya, revelation apapun yang dia dapat, kita sebagai MD translate ke teman-teman musisi gitu. Sehingga pada akhirnya ketika kita melakukan itu semua, gabungan keduanya kan, gabungan sebuah konsep, tapi konsep itu tergantung penempatannya mau di mana, kita tetap ikut secara spontan. Nah contoh saya di dunia, saya ini kan besar bukan di gereja karismatik, saya besar di gereja Protestan, yang Presbyterian Church yang udah liturgi banget gitu. Tapi karena secara musik saya main jazz, yang most of the time spontaneous, kita nggak pernah tahu endingnya mau kayak gimana, mulainya kadang-kadang juga on the spot straight in, atau mau pedal 5, atau mau puteran, mau dibikin samba, kita cuma call lagunya aja, nadanya juga main di mana. Most of the time kita nggak punya rencana, tapi walaupun spontaneous kita tetap punya pagar-pagarnya yang kita bisa janjian kita tahu gitu. Nah jadi ketika saya masuk ke dunia karismatik gampang, tanda kutip gampang buat saya karena this is basically jazz music tapi di ranah rohani aja gitu, karena ngebaca situasi gitu. Ya, semoga cukup terjawab ya. Cuman intinya itu kayak menurut saya dia tuh tarik ulur gitu loh antara konsep sama spontaneous tuh dia tarik menarik. Mungkin kalau kita bicara sini kayak sovereignty of God sama free will kita kayak tarik sorry. Terlalu jauh. Keren. Biar agak seger dikit. biar kaget. Terjawab? Semoga terjawab ya. Thank you. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung acara. Kita mau mendengarkan satu performance lagi dari Undivided dan Kak Berry dan Kak Joshua menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Nah, bagaimana itu lagunya? Ini boleh ini? Ransley. Ada Ransley. Sequencer ya? Nah, ada. By the way ini semua udah ada niat buat sign up ke Ransley dong setelah ini. Ini memudahkan buat teman-teman pelayanan ya. Jadi latihan yang tadi kalau cuma latihannya hari Minggu. Iya, betul. Memudahkan. Bisa janjian dulu chordnya. Kalau di sini tuh kalian tuh bisa bikin set list, itu di kanan tuh kalau kalian di layar, lihat di layar tuh ada set list. Jadi MD-nya tuh tinggal bikin aja, lagu nomor 1 lagu apa, 2 apa, bikin set list, tinggal share langsung sama musisi yang lain bisa terbuka langsung main. Betul. MD-nya tinggal ngatur, ini mau verse, chorus, interlude. Semua yang langsung ikut. Jadi gak usah repot scroll lagi. Ada referensinya pula di situ, bisa nonton, Betul. YouTube-nya bisa dipasang sambil baca ya kan. Jadi, dan yang kerennya bisa ganti nada dasar. Itu dia. Langsung auto transpose, bener ya? Guys, Ransley selalu di hati. Apa lagi? Masuk. Masuk, gaji naik. Masuk, gaji naik. Udah? Asik. Jojo Gabriel.
menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih. Membalas sangat takut ketika mendengar. Siarkan di lahirnya Al-Masih.
Tepuk tangan buat Coco. Coco Gabriel disingkat Cogap. Ya, teman-teman, ada pengumuman sebentar. Tahun depan Erensli akan ada hal yang paling terbaru, yaitu sequencer, teman-teman. Kita panggil, dan jangan khawatir teman-teman, nanti bisa ditranspose juga ya. Ya, jadi misalnya WL-nya biasa nyanyi di G terus tiba-tiba dapat urapan suaranya lebih tinggi di C, ya bisa teman-teman. Ya, atau enggak lagi down ya tinggal diturunin bisa teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kita udah di penghujung acara. Selamat Natal, selamat melayani dengan kualitas musik yang baru dan yang pasti bersama dengan Erensli teman-teman. Ya, kalau gembala teman-teman menuntut teman-teman untuk jago, tenang. Erensli menuntun teman-teman untuk jago. Yes, mantap. gitu. Masuk gak tuh? Masuk ya? Ya gak? Aduh. Ya kan, kalau kamu dituntut biar jago, tenang. Ada Erensli yang menuntun teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau sama-sama foto bareng-bareng. Gimana? Tim dokumentasi mau gimana? Foto bareng-bareng. Gak mau foto ini, Ya, udah duduk aja ini. Di-read doang ini ya. Dari sana ya, dari depan ya. Boleh lampunya dinyalain?